Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Kembali lagi di program mentoring 30 hari tuntas asam lambung, mager, dan juga anxiety. Dan di materi kali ini, di hari yang selanjutnya ini, saya ingin menyampaikan beberapa materi lagi kepada teman-teman semuanya. Dan pastinya, kalau kemarin kita sudah bahas terkait dengan hal yang teknis, kemudian sedikit fundamental bagaimana pola pikir atau mindset untuk mencapai kesembuhan, ya. Untuk materi kali ini saya berharap teman-teman nanti akan mau melakukannya. Nggak cuma mau sih, wajib bahkan ya melakukannya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu metode dari 5 faktor penentu kesembuhan, yaitu di terapi, ya. Terapinya sangat sederhana dan saya berharap teman-teman mau melakukannya dengan sungguh-sungguh karena nanti hasilnya akan sangat luar biasa ketika fundamental atau mindset untuk mencapai kesembuhan teman-teman sudah jadi, ya, sambil kita berjalan, maka di yang kelima ini, di terapi ini gitu ya, maka akan lebih powerful lagi hasilnya, akan lebih cepat kita dapatkan hasilnya, ya teman-teman semuanya. Namun sebelum saya masuk ke arah sana, saya ingin menyampaikan satu hal yang cukup fundamental juga teman-teman. Apa itu? Kenapa saya menginginkan teman-teman untuk bisa membuat resep sehatnya sendiri? Jadi mempersiapkannya sendiri, ya. Ada satu tujuan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Apa itu? Saya ingin kembali melatih kesabaran teman-teman untuk bisa berproses dan juga mendapatkan hasilnya. Karena saya yakin bagi teman-teman yang sakitnya sudah sering kambuh dan cukup lama, mungkin rasa sabarnya sudah sampai di batas apa ya? Akhir gitu ya, udah di ujung tanduk gitu ya. Udah mulai hilang kesabarannya. Nah, kenapa resep sehat ini bisa membantu melatih kesabaran? Karena satu yang pasti, teman-teman bisa membandingkan. Jika teman-teman hanya konsumsi madu yang dibeli, kemudian sesuatu yang sifatnya mudah dibeli lalu dikonsumsi, saya yakin teman-teman masih berharap bahwa itu akan jadi solusi yang instan, gitu ya. Tapi ketika itu nggak dapat hasil yang diharapkan, maka justru akan menambah ketidaksabaran teman-teman semuanya, ya. Nah, di resep sehat ini saya balik polanya, teman-teman. Di sini saya ingin teman-teman mulai dari mempersiapkan bahannya. Mungkin harus ke pasar, mungkin harus ngelis ya, nulis gitu ya, apa saja yang harus dibeli. Kemudian nanti ketika mau konsumsi harus melihat jamnya, kapan waktu konsumsinya, harus membuatnya terlebih dahulu, harus meramunya atau meracinya gitu ya. Maka dalam proses ini ya, yang saya harapkan ya, dan nanti teman-teman bisa rasakan sendiri, itu sebenarnya sedang melatih ketenangan, melatih kesabaran, ya, meredakan gejala kecemasan yang mungkin selama ini teman-teman rasakan dan membuat teman-teman lebih rileks lagi dalam menjalani program ini, gitu ya. Nah, mungkin tidak akan langsung sekali teman-teman, 7 awal atau sampai 14 hari awal barulah nanti akan kerasa. Oh, betul juga ya. Ternyata memang benar-benar ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Jadi ketika nanti teman-teman sudah mulai terbiasa buat, kemudian teman-teman konsumsi, itu nanti akan ada faktor psikologis yang membuat teman-teman tuh merasa kayak teman-teman dihargai oleh dirinya sendiri, ya. Nah, itu adalah salah satu hal yang nanti bisa membantu penyembuhan teman-teman semuanya dan melatih kesabaran teman-teman, sabar dalam berproses dan sabar dalam mendapatkan hasilnya, ya. Semoga bisa mendapatkan itu ya teman-teman. Kalau sungguh-sungguh saya yakin pasti akan ada yang berubah dari diri teman-teman semuanya, ya. Kemudian hal yang pasti yang harus dilakukan oleh teman-teman ya pada kesempatan ini, jadi nanti silakan checklist di buku kegiatan atau buku action plan-nya ini, di checklist kalau memang sudah ditekadkan mau melakukan. Artinya belum melakukan nggak apa-apa, tapi sudah mentekadkan diri untuk mau melakukan. Mulai dari sekarang dan di hari-hari selanjutnya sampai kapanpun itu, gitu ya teman-teman ya. Checklist kalau sudah bertekad mau melakukan dan nanti langsung dilakukan, ya. Dan nanti kita akan lihat progresnya deh. Kalau teman-teman melakukan, saya yakin 7 hari aja pasti akan kelihatan bedanya. Tapi kalau nggak melakukan 7 hari ke depan, saya yakin nggak akan ada perkembangan yang signifikan kepada Anda, ya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman coba untuk selalu melakukan yang namanya self talk positif, ya. Self talk positif itu artinya apa yang kita batin, apa yang kita bicarakan dengan diri kita sendiri itu sifatnya adalah sesuatu yang positif, ya. Bagaimana Mas caranya? Atau positive thinking itu gimana Mas? Self talk positif itu gimana Mas? Sederhana teman-teman. Self talk positif adalah mengganti kata-kata yang memiliki makna negatif dengan kata-kata yang memiliki makna yang positif.
Jadi kalau teman-teman sekarang masih sakit, ya, dan kemarin-kemarin itu batin sehat, saya yakin teman-teman sekarang nggak sakit. Saya yakin teman-teman akan sehat. Tapi kalau kemarin teman-teman batinnya sehat, berbicara dengan dirinya sendiri, saya sakit, saya lemah, saya nggak berdaya gitu ya, maka itu yang didapatkan teman-teman saat ini. Betul kan ya? Anda masih sakit, Anda masih merasa nggak kuat, Anda merasa masih lemah, Anda merasa nggak produktif. Karena itu yang dibatin teman-teman kemarin. Maka di program 30 ini, 30 hari ini, saya ingin membantu teman-teman untuk mengolah lagi semuanya. Ya, karena fundamental kesembuhan letaknya di sini, teman-teman. Ini tips yang sederhana, cara yang sederhana, tapi kalau Anda mau melakukan, progresnya akan luar biasa, besar sekali, teman-teman semuanya. Ya, jadi sesakit apapun yang teman-teman rasakan sekarang, ya, ini ingat, sesakit apapun yang teman-teman rasakan sekarang, tolong jangan dikeluhkan. Mulai hari ini, ya, jangan dikeluhkan. Ketika sakit itu datang, saya contohkan ya, misalkan dadanya panas, aduh dadaku panas, gitu kan. Biasanya kan teman-teman akan murung, akan ngeluh gitu ya, panas, ya Allah, sakit, panas, gitu ya. Respon di wajah ini pasti negatif, dan apa yang ada di kepala atau yang dibatin dengan dirinya sendiri, diucapkan dengan dirinya sendiri, atau dialog internalnya itu pasti negatif. Saya sakit, saya lemah, kok kayak gini gitu ya, pokoknya yang negatif-negatif lah. Nah, cara untuk mengubah self talk yang positif adalah ketika kondisi seperti itu, langsung teman-teman ubah kata-kata di dalam pikiran teman-teman bahwa teman-teman tuh sehat, teman-teman itu kuat, teman-teman tuh baik, teman-teman tuh sabar. Ya, jadi ketika dadanya sakit nih ya, langsung lakukan ini ya teman-teman. Saya yakin kalau Anda melakukan ini 7 hari ke depan pasti akan dapat hasilnya, ya. Tolong praktekkan dan sungguh-sungguh dalam melakukan ini. Jadi ketika dadanya nggak enak, panas gitu ya, harusnya kan aduh sakit gitu kan. Tapi teman-teman langsung dalam dirinya sendiri gitu ya, membatin, saya kuat, saya sehat, alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya sabar, saya berani, saya bisa, saya sembuh, kayak gitu. Meskipun realitanya ya belum benar-benar terjadi. Karena jangan salah teman-teman, di buku saya ini teman-teman bisa baca lagi ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, bahwa sesuatu, dan juga tentang self talk ya yang pastinya, bahwa sesuatu yang ada di pikiran kita, yang di pikiran sadar itu hanya mempengaruhi sekitar 12%. Tapi di pikiran bawah sadar kita, kalau kita sering membatin sesuatu yang negatif, itu pengaruhnya sampai 88%, sangat dominan. Artinya jika teman-teman membatin bahwa teman-teman sakit, ya itu yang akan terjadi sama teman-teman. Ya, dan betul kan, sekarang teman-teman masih sakit. Karena dulu batinnya kok masih sakit, kayak gitu terus. Maka ke depan, kalau teman-teman mau sembuh, ubah itu dulu. Yang dibatin, saya sehat, saya kuat, saya berani, saya sabar. Ya, nanti lama-lama rasa sakitnya itu akan berkurang. Ya, jadi kalau kemarin tuh teman-teman inputnya yang negatif, sekarang kita inputnya yang positif, agar hasilnya juga bisa positif. Nah, ilmu atau prinsip di pikiran bawah sadar, prinsip self talk juga ya, sesuatu ya yang dilakukan dengan kontinu, dengan kekuatan yang sama secara berulang-ulang, lama-lama itu akan jadi kenyataan ketika teman-teman sudah melakukan self talk yang positif. Jadi kalau teman-teman sekarang batin sehat, kuat, berani, sabar gitu ya, dan meskipun itu kebalikan yang terjadi dengan teman-teman, lama-lama itu akan jadi kenyataan teman-teman ya. Memang nggak bisa langsung ting kayak Om Jin langsung ting teman-teman dapat gitu, nggak gitu, tapi membutuh proses, butuh pembiasaan, tapi lama-lama akan jadi kenyataan pada teman-teman. Dan itu yang dipraktekkan oleh member-member SMID di batch yang pertama, di batch yang kedua juga, dan progresnya wow, luar biasa teman-teman ya. Mereka sakit ya mungkin masih ada gitu ya, tapi nggak kayak kemarin, nggak kemudian ngeluh, nggak kemudian merasa sakitnya parah banget, itu nggak seperti itu. Mereka coba respon dengan sesuatu yang sifatnya positif, kata-katanya diubah, itu dulu teman-teman. Nah, kemudian biasanya nanti akan ada yang bilang gitu, Mas nggak bisa Mas, ketika sakit ya saya akan bilang, duh sakit, karena memang nggak ketahan Mas sakit gitu ya, nggak bisa tiba-tiba bilang saya sehat, saya kuat gitu kan, akan susah Mas. Oke, kalau Anda belum terbiasa melakukan self talk yang positif ya, tolong lakukan saran saya yang kedua ini. Apa itu? Yang pasti adalah ketika kondisi sakit Anda datang, gejalanya datang ya, tolong Anda senyum 37 ya. Maksudnya seperti apa? Senyum 37 itu senyum 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri, tahan 7 detik dalam kondisi apapun ya. Kenapa? Sekarang kita praktekkan ya, teman-teman. Anda sakit, dadanya panas misal, atau perutnya nyeri gini. Otomatis secara refleks gitu ya, pikiran Anda akan bilang bahwa aduh sakit ya Allah, nggak enak ini, aduh sakit gimana ini, gimana, kayak gitu kan ya. Dan itu justru nanti akan menambah kecemasan Anda dan membuat asam lambung Anda naik lagi, gejalanya akan semakin parah lagi ya, seperti yang saya jelaskan di buku saya ini ya. Artinya
pikiran kita kalau tegang itu justru malah membuat asam lambung akan jadi cepat naik. Maka dalam kondisi seperti itu, saya minta teman-teman untuk bisa praktek yang namanya senyum 37, yaitu senyum 3 cm ke kanan ke kiri juga, kemudian tahan 7 detik. Kenapa? Itu adalah salah satu cara yang bisa membantu teman-teman untuk memicu self talk yang positif atau kata-kata yang positif di dalam pikiran teman-teman, ya. Jadi ketika sakitnya datang, rasa nyeri datang, langsung teman-teman senyum gini. Bisa nggak ketika teman-teman senyum, teman-teman langsung bilang, duh sakit, ya Allah gak enak, aduh gimana ini, gitu kan? Kan kayak malah kayak Doraemon, kayak Suneo gitu ya. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi kondisi fisik kita atau perasaan kita yang positif, aura kita yang positif di luar ini, nanti akan memerintahkan otak untuk mengucapkan sesuatu yang positif juga. Sudah ada gambaran ya. Jadi ketika kita tersenyum 37 gitu ya, gini, nah meskipun rasanya sakit, pasti di otak nanti akan berpikir bahwa alhamdulillah, nggak apa-apa, kamu kuat, sabar, bisa kok. Kayak gitu teman-teman. Sesuatu yang sifatnya positif. Nggak mungkin Anda bisa berpikir negatif ketika kondisi Anda tersenyum. Kalau bisa artinya ada sesuatu yang miss gitu di kepala Anda. Wah, itu perlu diperiksakan ke dokter dokter pikiran ya. Kayak gitu ya teman-teman ya, bercanda ya. Tapi rumusnya kayak gitu. Kalau Anda belum terbiasa mengucapkan sesuatu yang positif atau berdialog positif dengan diri Anda sendiri, dan itulah yang jadi kenyataan Anda saat ini, ya, maka pancinglah dengan senyum 37. Karena banyak teman-teman yang mempraktekkan dan dapat hasil yang luar biasa dengan cara tersebut ya. Jadi pertama self talk yang positif, kalau belum bisa senyum 37 untuk memancing atau memicu self talk positif di kepala kita. Dengan wajah kita yang ceria, yang senang gitu ya, yang bahagia, kemungkinan besar pikiran di kepala kita ini juga akan positif, akan bagus juga. Nah, kalau kita wajah udah merengut, murung gitu ya, nah kayak gitu, itu pasti self talknya pasti negatif, nggak mungkin positif ya. Tapi kalau wajah kita sudah senyum kayak gini ya, segar, terus kemudian pas sakit pun juga kita senyum gitu ya, pasti di pikiran kita nanti akan timbul atau ada kalimat-kalimat yang positif ya, kayak gitu. Dipraktekkan teman-teman mulai dari sekarang. Oke, siap ya. Dan selanjutnya adalah teman-teman tolong perhatikan ini baik-baik ya, terutama yang sering mengalami gejala kecemasan berlebihan ya. Apa itu? Silakan ganti pola tidurnya. Saya langsung direct saja ya. Tapi kalau teman-teman pengen penjelasan lebih detail, silakan cek Facebook, silakan cek fanpage smidsolution.official, sudah saya jelaskan di sana. Kemarin saya ada live khusus membahas tentang hal tersebut ya. Maksudnya apa? Selama ini kita dibangunkan sebuah mindset bahwa kita harus tidur 8 jam agar istirahatnya cukup ya. Nah, dalam kondisi penyembuhan pun juga seperti itu. Teman-teman yang kena asam lambung pokoknya bilang tidur 8 jam itu cukup, bisa cepat sembuh. Nah, saya tanya balik ke teman-teman yang sudah melakukan tersebut ya, di batch 1 dan batch 2 kemarin. Anda tidur 8 jam, betul nggak? Betul mas. Kondisi sekarang gimana? Saya masih sakit tuh mas. Saya masih nggak gemuk tuh mas, masih kurus juga tuh mas. Padahal tidurnya udah cukup loh mas. Oke, ya. Sederhana ya teman-teman. Artinya apa? Meskipun dia sudah istirahat 8 jam, tidak membuat dia sembuh, tidak membuat dia sehat, masih kurus saja. Nggak gemuk seperti yang dia harapkan, dan sakit-sakitnya juga masih kambuh. Nah, setelah saya sampaikan bahwa pola tidur itu kita ganti dengan 5-1 atau 5 jam di malam dan 1 jam di siang hari, maka perubahannya drastis teman-teman. Bahkan mereka bisa lebih gemuk lagi gitu ya. Dan rasa sakitnya sudah mulai berkurang banyak banget. Tentu dikombinasikan dengan pola pikir atau mindset yang tepat juga. Kenapa itu jadi semacam solusi bagi penyebab kecemasan yang berlebihan bagi teman-teman yang sakit? Saya akan analogikan dengan sebuah hal yang sederhana teman-teman. Mindset Anda ketika tidur malam ini misal gitu ya, harus tidur 8 jam. Ketika Anda tidur jam 12, maka Anda harus bangun jam 8. Kalau Anda bangun jam 5, Anda bangun jam 6, maka Anda akan berpikir bahwa, aduh, aku masih kurang tidurnya nih, aku nanti tambah sakit nih, nggak sembuh-sembuh. Anda berpikir seperti itu. Kemungkinan besar, ya. Betul ya. Anda tidur jam 10, maka kalau Anda bangun jam 4, jam setengah 5, Anda akan berpikir, aduh kurang tidur nih, masih ngantuk. Rasa malas akan datang gitu ya. Kemudian hal-hal negatif akan datang dan Anda akan lanjut tidur lagi sampai jam 6. Baru bangun, ya. Mungkin bahkan ketinggalan sholat subuh juga. Nah, pola seperti ini yang nggak bagus adalah ketika Anda harus beraktivitas pagi, saya yakin pasti Anda akan terburu-buru, jadwalnya berantakan, cemas nggak karuan, karena waktunya udah mepet dengan kegiatan Anda selanjutnya. Paham ya teman-teman semuanya ya? Anda merasa istirahatnya kurang, kemudian waktunya nggak cukup untuk persiapan di hari itu, kegiatan di hari itu, akhirnya Anda terburu-buru dan membuat kecemasan Anda jadi berlebihan. Nah, inilah yang jadi hal penting, jadi penyebab anxiety atau kecemasan berlebihan yang sering dialami oleh teman-teman maupun Anda. Maka saya sarankan, mulai malam ini silakan ubah mindset teman-teman bahwa tidur 5 jam sudah cukup.
Kenapa? Saya kasih gambaran lagi ya teman-teman. Ketika Anda menanamkan kepikiran Anda bahwa tidur 5 jam aku tetap kuat, tetap sehat, cukup kok, nggak masalah gitu ya. Anda tidur jam 11, Anda bangun jam 4 ya, paling nggak bangun jam setengah 5, jam 5. Ketika Anda bangun membuka mata pertama kali gitu ya, tek gitu, Anda merasa, oh aku tidur jam 11, bangun jam 5 nih misal, 6 jam gitu ya, oh, udah cukup nih. Maka Anda nggak akan lanjut tidur lagi ya, karena Anda sudah merasa cukup, Anda sudah merasa sehat ya, dengan tidur 5 jam saja. Tidurnya 6 jam sih, nggak apa-apa, masih spend 1 jam, it's okay gitu ya. Tapi kalau Anda mindsetnya tidur 8 jam, Anda akan lanjut tidur lagi, Anda akan malas lagi, jadwal Anda berantakan, kecemasan Anda akan hadir lagi ya. Maka salah satu cara untuk bisa menanggulangi kecemasan yang berlebihan, mindset Anda untuk tidur malam diubah. 5 jam saja cukup. Lakukan itu teman-teman, saya yakin kecemasan Anda akan jauh berkurang. Dan pastikan bahwa kegiatan Anda esok hari itu sudah dipersiapkan pada waktu malam harinya ya. Itu hal sepele, tapi nanti akan benar-benar membantu Anda untuk beraktivitas dengan lancar di pagi harinya, nggak terburu-buru, nggak kemerungsung, enak, rileks, dan santai gitu ya. Nggak akan membuat Anda merasa cemas dan membuat asam lambung Anda menjadi naik ya. Caranya seperti itu teman-teman. Tolong dipraktekkan. Mindset tidur 5 jam cukup ya. Saya yakin pasti akan ada progres yang luar biasa terhadap kesehatan Anda. Mas, kalau masih ngantuk gimana? Ngantuk wajar sih, itu normal gitu ya. Tapi yang pasti adalah itu nggak akan membuat Anda jadi malas. Ya, kalau mindset Anda 8 jam, Anda akan lanjut tidur lagi. Pasti itu, saya yakin 100%. Tapi kalau Anda mindsetnya cuma 5 jam, Anda tidur sudah 5 jam, bahkan sampai 6 jam, Anda merasa sudah cukup. Oke, aku udah cukup nih, udah sehat nih. Yuk, apalagi yang harus aku lakukan ya? Oke, beres-beres, baca buku. Kemudian ibadah, baca Quran misalkan, atau apapun itu. Yang terserah teman-teman, yang penting pagi itu bisa segera produktif ya. Jadi nggak lanjut tidur lagi gitu ya. Yang justru malah membuat Anda nggak sembuh-sembuh. Itu yang terjadi ke teman-teman yang lainnya. Maka itu diubah. Siap ya teman-teman. Silakan checklist juga di workbook action plan jika sudah mentekadkan dirinya untuk melakukan hal tersebut ya. Kemudian yang pasti teman-teman, di mulai hari ini saya minta teman-teman tidak boleh mengeluh ya. Tadi sudah saya singgung sedikit, meskipun sakitnya sangat terasa gitu ya, sangat kerasa banget. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengeluh ada dua potensi yang akan Anda rasakan. Yang pertama adalah kecemasannya kemungkinan besar akan datang lagi, membuat Anda lebih frustasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat ketika kecemasan itu datang, membuat Anda frustasi, kemungkinan besar asam lambung Anda naik itu jadi tinggi. Potensinya sangat besar. Maka ketika cemas datang, Anda akan lebih pusing lagi gitu ya. Asam lambung Anda naik, maka gejala-gejala yang Anda rasakan akan semakin datang. Dan itulah yang sering dialami oleh teman-teman dan tidak disadari. Jadi ketika dia sakit, dia mengeluh, sakitnya tambah parah. Mungkin Anda juga merasakannya ya. Maka saran saya tidak usah mengeluh, ganti dengan self talk yang positif. Kalau belum bisa self talk yang positif, paksa dengan senyuman 37. Ya, teman-teman semuanya ya. Lakukan saja yang apa yang saya sampaikan ini. Kita lihat hasilnya 7 hari ke depan ya. Saya yakin kalau Anda melakukannya, kondisi kesehatan Anda jauh lebih baik, kecemasan Anda berkurang banyak banget ya. Praktekkan itu ya. Maka kalau Anda bisa tersenyum, bisa self talk yang positif, bahkan Anda bersyukur dengan kondisi Anda saat itu jadi positif, maka hasilnya pasti akan berbeda jauh ya. Itu teman-teman, silakan dipraktekkan. Oke ya, siap ya. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman harus memahami apa yang dinamakan dengan brain work structure atau cara kerja otak gitu ya. Cara kerja otak itu kan, kalau kita menginput sesuatu yang negatif, maka otak akan memproses sesuatu yang negatif juga. Maka hasilnya juga akan negatif. Contohnya adalah ketika teman-teman mengeluh ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah sebuah hal yang negatif. Rasa sakit, masalah itu negatif. Maka otak teman-teman akan memproses itu sebagai sesuatu yang negatif juga. Apa yang terjadi? Hasilnya tetap negatif teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ubah ya, ketika masalah itu datang, sakit itu datang dengan sesuatu yang positif, bersyukur, self talk yang positif, kemudian membatin bahwa teman-teman sehat, kuat, dan berdamai dengan sakitnya. Jadi sambil dielus-elus gitu. Oke dada, kamu sehat ya, kamu kuat ya, kamu bisa ya, meskipun dadanya sakit ya. Karena ini organ tubuh kita loh ya. Ingat, komandannya ada di sini. Maka kita akan perintahkan pasukannya untuk ngikut. Kamu sehat, kamu kuat loh, kamu harus bisa loh. Maka dia akan ngikutin juga. Pasti gejalanya akan berkurang banyak banget. Ilmunya sederhana teman-teman, tapi itulah ilmu yang memang ada pada diri kita ya. Udah Allah ciptakan, udah Allah kasihkan. Menurut beberapa penelitian memang seperti itulah cara kerja otak mempengaruhi seluruh anggota badan kita, mau baik maupun mau buruk ya, tergantung apa yang ada di pikiran kita ya. Maka ketika itu kita bisa fokus ke solusinya. Teman-teman fokus ke solusi itu adalah sesuatu yang positif, maka otak akan memproses solusi
memproses sesuatu yang positif, Anda akan dapat hasil yang positif juga. Ya, mulai paham ya gambarnya di sini teman-teman ya. Tapi kalau Anda cuma ngeluh, hasilnya pasti negatif. Tapi kalau Anda mensyukurinya, self talk yang positif gitu ya, kemudian berpikir bahwa Anda sehat, Anda kuat gitu ya, Anda akan berpikir apa ya solusinya atas gejala yang aku rasakan ini. Maka secara otomatis Anda langsung berpikir ke solusinya. Ketika Anda melakukan solusinya, Anda akan dapat hasil yang berbeda. Karena Anda fokusnya bukan ke masalah lagi, bukan ke rasa sakit lagi, fokusnya ke solusinya. Paham ya teman-teman? Maka hasilnya pasti akan jauh berbeda ya. Kemudian yang selanjutnya, ingat ya, selalu fokus ke solusi dan ubah self talk-nya. Selalu saya sampaikan, selalu saya tekankan. Kemudian silakan teman-teman tolong nggak usah lihat berita yang negatif di TV, gosip, corona, sinetron, pokoknya yang berbau negatif, mistis, tolong jangan dulu. Karena jangan salah, itu yang nanti akan mempengaruhi cara kerja otak teman-teman sehingga membuat asupan negatif ke pikiran teman-teman. Ya, jadi kalau mau sembuh tolong lakukan ini dulu. Kemudian jangan mengeluh di Facebook, jangan scroll berita negatif di Facebook, di Google gitu ya. Kalau sakitnya gejalanya misalkan dadanya nggak enak itu apa gitu ya, tidak usah di scroll dulu di Google. Karena itu jangan salah, malah jadi sebab kecemasan teman-teman. Ya, banyak yang mengalami hal seperti itu. Saya lihat di YouTube, saya di Google malah jadi takut sendiri mas. Ya udah nggak usah dilihat dulu, nggak usah didatengin dulu sebab cemas mah, gitu ya. Udah tahu jadi sebabnya kenapa malah didatengin terus gitu kan. Nah, kan aneh. Maka nggak usah dilihat dulu. YouTube, Facebook, Google, semua yang sifatnya negatif, yang nggak bagus, nggak usah dilihat dulu. Termasuk kalau ada teman-teman yang malu di grup asam lambung, ya nggak usah diperhatikan dulu. Scroll aja, lewatin aja. Ya, teman-teman cari video yang positif, video motivasi, video pengajian, misal video ceramah ustadz siapa yang mungkin teman-teman sukai, kemudian mendengarkan sesuatu yang lucu, melihat sesuatu yang video yang humor gitu, yang membuat hormon kebahagiaan teman-teman jadi naik ya. Kuncinya di situ. Tapi kalau Anda masih ngeyel ya, mohon maaf nih, ngeyel ya, melihat sesuatu yang positif, yang negatif ini, saya yakin 7 hari ke depan Anda hasilnya akan sama saja. Siapa yang rugi? Yang rugi ya Anda sendiri. Paham ya di sini teman-teman ya. Just do it saja, lakukan saja ya. Mas, kan nggak bisa mas nanti kalau nggak melakukan ini. Bisa kok ya. Pilihan ada di tangan Anda. Anda mau apa enggak gitu aja. Nah, ke depan ini saya akan bantu Anda bagaimana melihat sesuatu yang negatif itu jadi sesuatu yang positif. Itu ada caranya teman-teman. Caranya gimana? Kita memahami cara kerja otak seperti yang saya sampaikan tadi. Inputan negatif, tapi di otak ini diproses positif. Akhirnya jadinya positif. Tapi inputan negatif di otak diproses negatif, hasilnya juga negatif. Nah, bagaimana cara inputan negatif bisa diproses positif di otak kita? Ya, kemudian hasilnya juga positif, itu ada di bab yang selanjutnya. Sabar ya, teman-teman. Kita sedang menuju ke sana. Oke? Kemudian selanjutnya, yang perlu teman-teman pahami adalah pada progres kesembuhan ini, yang paling menentukan itu adalah pola pikir. Ya, itu kalau saya bilang 70% ya. Pola makan dan pola hidup itu hanya sekitar 30%-an saja. Kenapa? Karena memang kita sebenarnya punya kemampuan untuk menyembuhkan diri kita sendiri, ya, yang pasti itu. Kemudian mindset untuk sembuh, ya, itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari luar, ya. Kalau kita meyakini bahwa kita sembuh, insya Allah akan dapat juga. Karena jangan salah ya teman-teman bahwa Allah itu sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambanya. Maka kalau teman-teman sekarang tuh masih sakit dan kondisinya sakit tambah parah lagi, saya yakin teman-teman selalu membatin kepada dirinya sendiri bahwa teman-teman tuh sakit. Aduh sakit ya Allah, aduh sakit, kenapa kok masih sakit, kayak gitu terus. Meskipun Anda sekali-kali buat status saya mau sehat, saya mau kuat, tapi hanya sekali teman-teman. Ya, di buku ini juga saya jelaskan. Anda cuma bilang sehat sekali atau 5 kali bahkan, tapi kalah dengan pikiran Anda atau self talk Anda yang Anda batin 80.000 kali, 60.000 kali Anda selalu bilang bahwa Anda sakit. Itu yang menang dan itu jadi realita Anda. Maka kalau Anda mau sembuh, ubah self talk Anda ya. Sekali lagi ya, pola pikir Anda harus diubah teman-teman ya. Jadi batin saja saya sehat, saya kuat, insya Allah nanti akan jadi kenyataan ya. Meskipun realitanya berbeda, tapi kita memancing hal tersebut untuk jadi realita kita di beberapa hari ke depan nanti ya. Ingat, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Oke. Kemudian pola makan dan pola hidup. Anda mau makan A, mau makan B, mau makan jam berapa, mau konsumsi apapun itu, siapa yang menyuruh Anda? Diri Anda kan ya. Datangnya dari mana? Perintah makan A ya, makan B ya, dari pikiran Anda, dari pola pikir Anda. Maka semua yang kita lakukan itu fokusnya di sini, sumbernya dari sini. Ya, Anda mau makan bakso misal, Anda mau makan yang pedas-pedas atau Anda mau mengikuti resep yang sudah kemarin Anda buat sendiri, menu makanan yang sudah Anda buat sendiri, itu datangnya dari pikiran Anda. Ya, jadi bukan dari luar. Maka permasalahan pola makan dan pola hidup itu sangat sederhana sebenarnya.
tinggal lakukan saja, tapi pola pikirlah yang paling menentukan. Sama halnya dengan permasalahan mindset tidur 8 jam. Tidur ya udah tidur aja 8 jam, selesai, beres gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika kita gali lebih dalam, ketika kita tidur kurang dari 8 jam, kita merasa kita nggak sehat, kita nggak kuat gitu ya. Akhirnya kita akan lanjut tidur lagi dan justru itu membuat kita jadi tambah sakit. Maka permasalahan tidur nggak sederhana jadinya gitu ya teman-teman ya. Karena muaranya, karena asalnya dari pola pikir kita ini. Gitu ya. Siap ya? Satu yang pasti ya teman-teman. Kita saat ini adalah dalam mode perang ya. Kita selama 1-30 hari ke depan mau berjuang untuk menuntaskan asam lambung ini. Yang diharapkan apa? Kita merdeka dari permasalahan asam lambung. Itu kan yang diinginkan teman-teman semuanya. Maka dalam sebuah peperangan tentu ada yang namanya komandan dan juga pasukannya, ya. Dan ingat teman-teman, siapa pasukannya, siapa komandannya, ya. Seperti teman-teman yang bisa saksikan di layar ya, komandannya adalah otak kita ini, pikiran kita ya, teman-teman. Kemudian pasukannya adalah anggota badan kita, tangan, kemudian kaki, kemudian dada, hati, jantung, lambung, ya. Asam lambung pun juga itu hanya pasukan dari tubuh kita. Nah, ketika peperangan berjalan, ya ini berkata teman-teman ada di medan perang. Ketika peperangan berjalan, perut teman-teman bunyi atau agak nyeri sedikit, gitu ya. Kemudian perutnya teman-teman ini bilang ke komandannya, oke komandan, kita makan dulu ya. Kita makan besar dulu nih. Aku lapar komandan. Pasukannya bilang gitu, ya. Apa yang terjadi ketika ada di medan perang? Ketika komandan ngikut apa yang dikatakan pasukannya, musuh di sana udah siap-siap mau bedil kita, teman-teman, mau nembak kita. Maka kalau kita kalah perang, kita mati saat itu gitu ya, ya itu wajar. Karena komandannya kalah sama pasukannya. Lalu apa mas yang harus dilakukan? Komandannya harus tegas, komandannya harus kuat dan bilang ke pasukannya, oke ya pasukan, tahan dulu, nggak apa-apa. Kita sekarang sedang mode perang dan itu sebenarnya sedang proses penyembuhan kok luka yang sedikit nyeri itu. Kalau teman-teman memang benar-benar melakukan metode yang saya sampaikan, itu sebenarnya proses penyembuhan, bukan sakit karena kambuh tapi proses penyembuhan. Sebenarnya kayak gitu, ya. Kemudian komandannya melanjutkan, oke kita mode perang ya. Tolong bener-bener serius, sungguh-sungguh fokus nih, konsentrasi, nggak apa-apa, tahan dulu sebentar, kita mau menang perang kok ini kok, ya tahan dulu, ya. Nah ketika seperti itu kita akan lebih bisa fokus, bisa konsentrasi, dan pasti yang terjadi apa, tetap bisa menjalankan kegiatan dengan semestinya, ya teman-teman. Jadi kalau ada keluhan sedikit atau enggak yang selama ini dirasakan, selama itu masih bisa dikontrol, dikelola aja. Ingat komandannya, ya komandan terus bilang, oke sabar ya, kuat ya. Inilah salah satu tips yang dilakukan oleh teman-teman yang sering berpuasa Senin Kamis setelah mengikuti program 30 hari ini. Kenapa? Sebelum dia mengikuti program ini, mindset dia berpuasa tuh hanya berpikir ketakutan sesuatu yang negatif. Aduh gimana ya kalau perutnya nanti lapar, aduh gimana ya kalau nanti nggak kuat, aduh gimana ya kalau kambuh, aduh gimana kalau tiba-tiba sesak, kalau perutnya nyeri. Itu sebelum puasa udah berpikir seperti itu. Apa yang terjadi? Ya dia akan mengalami hal seperti itu ketika puasa nanti. Akhirnya mukah puasanya, nggak jadi puasa. Tapi beberapa teman-teman yang mengubah mindsetnya, mengubah niatnya ya, teman-teman, bahwa oke, aku puasa hari ini ya. Dan komandan tuh bilang sama perutnya, sama dadanya, sama anggota tubuh yang sering sakit, oke perut, kita sekarang akan berpuasa hari ini. Oke lambung, kamu siap ya? Kamu yang dulu sering menyerah ketika berpuasa, kamu harus nurut apa yang saya sampaikan. Kita berpuasa hari ini dan kamu tahan dulu. Apa yang terjadi teman-teman? Mereka kuat berpuasa selama seharian. Bahkan hanya konsumsi 3 kurma, 5 kurma, sahurnya ya. Nggak ada masalah sama sekali. Ya ada nyeri sedikit nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Tapi memang sedang proses pembentukan sel-sel jaringan yang baru di tubuh, terutama di lambung yang sering luka. Ya, maka ketika kondisi seperti itu, komandannya kuat, komandannya tegas gitu ya, nggak ada masalah, beres, lancar kegiatan puasanya mereka. Sakitnya nggak kerasa, badan mereka enteng, anxiety-nya jauh lebih baik, berkurang banyak banget gitu ya. Kenapa? Karena mindsetnya tepat. Itu yang membedakan antara orang yang kuat puasa dan nggak kuat puasa, meskipun kondisinya sama-sama sakit karena asam lambung, mah ataupun GERD maupun anxiety, teman-teman. Ya, komandannya udah kuat duluan, dan itu yang harus Anda lakukan dalam program penyembuhan ini. Kalau besok Anda mau puasa, lakukan saja apa yang saya sampaikan ini. Saya yakin 100% insya Allah Anda akan kuat. Ya, asal mindsetnya benar. Anda mau sahur cuma pakai air putih aja, saya yakin Anda akan kuat kok, nggak akan masalah. Kalau Anda di awal sudah membatin dan menguatkan ke diri Anda sendiri, oke, aku kuat, aku bisa. Oke ya teman-teman, oke pasukanku gitu ya, komandannya bilang gitu. Kita puasa, kita kuat, kita bisa. Ya, jangan ada yang ngeluh, jangan ada yang menyerah di tengah jalan. Ya, pokoknya sampai maghrib nanti kita akan puasa. Jadi tolong semua mengaktifkan mode puasa. Nah, nanti dia akan tenang, si lambung, dada, perut kita, asam lambung juga akan tenang semuanya. Ngikut sama komandannya.
Ya, praktekin aja deh kalau nggak percaya teman-teman. Oke, siap ya? Biar tahu hasilnya kayak gimana. Ya. Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan teman-teman adalah silakan teman-teman berjemur selama kurang lebih 30 hari ke depan. Ya, rutinkan terus berjemur. Kenapa? Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan terkait manfaat berjemur ini. Tapi yang pasti, teman-teman harus paham bahwa berjemur ini ada caranya. Nggak sekedar berjemur ya, teman-teman ya. Caranya gimana, Mas? Yang pertama, ketika berjemur, saya harap teman-teman tidak mengeluh, tapi justru malah bersyukur. Kenapa? Karena kita masih bisa menikmati udara pagi yang cerah. Ya, kita masih bisa menikmati matahari yang gratis dari Allah, gitu ya. Kita masih bisa menikmatinya dengan tanpa membayar 1 rupiah pun, gitu ya. Dan yang pasti ketika teman-teman bersyukur, itu nanti akan meningkatkan hormon dopamin, hormon kebahagiaan, hormon kesenangan, gitu ya, dan hormon dopamin, ya, sama hormon endorfin, hormon pereda rasa nyeri atau pereda rasa sakit. Kondisi yang terjadi apa? Ketika teman-teman sering berjemur, saya yakin pasti anxiety-nya akan berkurang banyak. Ya, itu pasti. Kemudian, kalau ketika berjemur nggak usah takut, nggak usah mengeluh bahwa kalau kulitnya itu nanti akan hitam kah atau apapun itu gitu ya, kanker kulit atau apapun itu. Nggak usah dikhawatirkan hal seperti itu. Kalau Anda mengkhawatirkan hal seperti itu, justru malah fokusnya ke sana, akan ada konsleting teman-teman di otak Anda gitu ya, ada di pikiran Anda. Anda pengennya sehat, Anda pengennya kuat, tapi di pikiran Anda bilang, aduh aku hitam, aduh nanti kalau aku kanker gini. Itu yang nanti akan jadi kenyataan. Ya, maka saran saya sudah nikmatin saja, nggak usah mengeluh ya. Mumpung semuanya masih gratis, Anda nggak perlu membayar untuk dapat sinar matahari dan berjemur gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau bisa lakukan juga gerakan pemanasan ya, teman-teman, peregangan seperti biasalah ya. Karena itu nanti akan membantu teman-teman untuk dapat manfaat yang maksimal dari berjemur ini. Jam paling bagus jam berapa, Mas? Kalau untuk imunitas menghadapi COVID, itu jam 10 ke atas, it's okay. Nggak apa-apa, tergantung luangnya teman-teman. Tapi kalau memang untuk kebutuhan teman-teman menyembuhkan asam lambungnya ini, sakit yang dirasakan ini, itu jam 6 ketika matahari terbit sampai jam 10, it's okay. Silakan teman-teman pilih waktunya. Durasinya berapa, Mas? 15 sampai 30 menit sudah cukup ya. 30 menit sudah sangat bagus banget. Mau ditambah sampai 1 jam lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Dan yang pasti ya teman-teman, kalau bagian tertentu yang sering dirasakan sakit, dadanya, punggungnya, kepalanya, perutnya, usahakan terkena sinar matahari langsung ya, maksudnya ngadep ke sinar gitu ya. Meskipun kita pakai baju nggak apa-apa lah. Tapi ketika yang sakit dadanya, maka dadanya yang harus kena sinar. Kalau yang sakit punggung belakangnya, maka kita punggungnya ini yang langsung kena sinarnya, ya, kayak gitu. Jadi biar kerasa manfaatnya nanti. Kalau kepalanya juga, yaitu yang harus kena sinar langsung. Karena matahari ini luar biasa, teman-teman. Vitamin D-nya keren banget ya untuk imunitas tubuh, meredakan rasa sakit karena meningkatkan hormon endorfin dan juga hormon dopamin, hormon-hormon kebahagiaan. Maka semua nyeri kita akan banyak berkurang di situ. Karena kalau ada banyak yang mengeluh, Mas, saya masih sering pusing kepalanya. Saya yakin dia nggak pernah berjemur, dia sering bangun kesiangan juga. Biasanya kayak gitu. Kalau dia udah bangun pagi dan sering berjemur, saya yakin itu gejalanya akan berkurang banyak ya. Kemudian, apa sebenarnya manfaat medis dari berjemur ini, teman-teman? Ada 4 ya. Yang pertama adalah 1, tadi sudah saya jelaskan, memicu hormon kebahagiaan. Yang kedua, nanti akan menguapkan asam yang ada di dada ini. Jadi kalau teman-teman kena GERD, kena MAH gitu ya, sering merasakan dada panas, nafasnya sesak, itu karena ada asamnya di sini. Uap asam itu kan keras banget gitu ya. Maka itu harus diuapkan, harus dikeluarkan. Jadi ketika Anda berjemur keluar keringat banyak atau keluar lendir dalam bentuk riak atau lendir gitu ya, ya udah keluarkan aja. Ya, itu nanti membuat dada Anda plong, dada Anda rileks, dan yang pasti nanti akan mengeluarkan uap asam yang ada di dada ini. Kemudian nanti akan membantu katup esofagus untuk kembali seperti semula ya. Jadi kalau GERD kan teman-teman sudah paham ya, katup esofagusnya kan terbuka gitu ya. Katup esofagus itu adalah otot ya, yang dimana fungsinya itu digerakkan oleh otak atau pikiran kita. Maka kalau pikiran kita tegang, dia akan tegang juga. Kalau pikiran kita rileks, dia akan rileks juga. Maka ketika berjemur itu nanti akan membantu perbaikan katup esofagus kalau Anda menikmati berjemurnya. Kalau Anda mensyukuri, enjoy lah ya dalam berjemur itu. Nggak ngeluh, nggak takut-takut kalau nanti hitam atau yang lainnya gitu. Itu nanti akan membantu perbaikan katup esofagusnya. Yang terakhir adalah saat bahagia, ya, Anda merasa senang, merasa dapat matahari yang luar biasa gitu ya, enak banget rasanya. Dinding lambung Anda akan rileks dan kemudian asam lambung Anda juga akan terkontrol. Ya, itu 4 manfaat medisnya, teman-teman semuanya. Nah, ingat ya, teman-teman,
Di sini kita tidak fokus ke gejalanya satu persatu. Mas, dadaku panas, tenggorokanku lengket, kepalanya pusing. Kita nggak fokus ke situ ya teman-teman. Itu hanya buahnya. Ya, sekali lagi itu hanya buahnya. Hasil dari sebuah pohon yang tumbuh. Nah, fokusnya kemana? Fokusnya ke akarnya. Akarnya di mana? Akarnya penyebab kenapa asam lambung bisa naik. Penyebabnya apa? Bisa pola makan, pola pikir, pola hidup. Yang mana? Teman-teman mungkin sudah akan bisa menemukannya gitu ya. Kemudian karena katup esophagus juga masih terbuka. Nah, itu dulu yang kita selesaikan. Berarti akarnya adalah katup esophagus harus kita tutup. Penyebab asam lambung naik entah makanan, pola pikir, pola hidup harus kita netralkan semuanya. Kita fokusnya di situ ya teman-teman. Tapi rata-rata kalau cowok tuh biasanya di pola makan gitu ya. Kalau cewek itu ada di pola pikir biasanya. Anxiety berlebihan sehingga mengakibatkan katup esophagus terbuka, tegang, asam lambungnya naik, dinding-dinding lambungnya tegang, kemudian kayak rendang asam lambung ke atas sehingga GERD ataupun mahnya kambuh. Kayak gitu teman-teman. Kita fokusnya ke akarnya, memperbaiki katup esophagus, memperbaiki asam lambung dan memperbaiki luka yang ada di lambung ini. Penyebabnya apa kita harus temukan terlebih dahulu ya. Siap ya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman kemarin membuat menu makan ya, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Yaitu apa? Yaitu rekomendasi bagaimana pola makan atau cara makan yang bagus. Ya, teman-teman bisa cek juga di YouTube. Tapi ini lebih, kalau yang saya sampaikan lebih detail lagi. Yang pertama tentu teman-teman harus memperhatikan jam makannya ya, sesuai dengan yang sudah kita buat kemarin ya. Di hari yang pertama sudah kita buat teman-teman. Kemudian yang pasti apa yang dimakan. Kemudian yang ketiga adalah durasi makannya. Ya, jadi jangan teman-teman makan terlalu cepat. Ya, itu nanti nggak bagus bagi lambungnya. Ya, kemudian pastikan bahwa teman-teman mengunyah makanan itu minimal 30 kali. Terus kenapa seperti itu? Ketika nanti makanan tercerna sempurna di mulut, lambung itu bekerjanya akan lebih normal, lebih rileks lagi. Tapi kalau makanan belum sempurna di mulut, langsung kita masukkan ke lambung, asam lambung akan berproduksi lebih banyak untuk mencerna makanan tersebut. Ya, kenapa? Karena ingat, setelah lambung, ya apa organ pencernaan setelah itu yang menerima makanan kita? Usus halus, teman-teman. Maka namanya udah jelas ya, usus halus. Dia hanya menerima yang halus-halus. Nah, kalau yang keras kita masukkan ke dalam lambung dan belum halus, maka asam lambung akan berproduksi lebih, gitu ya, terproduksi lebih dan mengolah makanan itu lebih keras lagi. Nah, itulah penyebab asam lambung kita naik dan mengenai dinding lambung maupun menyebabkan GERD karena naik sampai ke kerongkongan. Maka tahap pertamanya adalah kunyahlah makanan lebih lama, minimal 30 kali. Mas, masa harus dihitung 30 kali, Mas, gitu ya? Enggak juga. Ya, kalau gitu durasi makannya yang diperpanjang minimal 10 menit ya teman-teman, atau 15 menit juga lebih bagus. Jadi makannya nggak terburu-buru, teman-teman sambil lihat jam, oke, makan 10 menit dari jam sekarang gitu ya. Oke, sambil dinikmatin aja makannya ya, agar nanti tercerna sempurna di mulut ya, kemudian nanti bisa tercerna dengan lebih baik lagi di lambung dan bisa diterima dengan bagus oleh usus halus ya teman-teman. Oke, kalau nggak bisa menghitung Mas, gimana lagi Mas caranya? Ada satu lagi teman-teman caranya. Jadi ketika Anda makan ya, pastikan Anda mengunyah makanan tersebut sampai benar-benar rasanya udah hambar baru Anda telan. Ya, jadi dikunyah terus semuanya gitu ya, sampai benar-benar rasanya udah. Misalkan nasi nih, apa sayur ya. Kemudian rasanya udah nggak ada rasanya ini. Oke, itu baru ditelan. Kalau masih ada rasanya, aduh masih manis, masih asin, masih agak nikmat gitu ya, jangan ditelan dulu. Sampai rasanya hambar, bener-bener gak enak, baru ditelan. Itu kemungkinan besar makanan sudah tercerna secara bagus, secara proses kimiawi maupun secara proses teknisnya ya. Enzim-enzimnya sudah meresap di makanan, kemudian siap dicerna oleh lambung dan makanan juga sudah halus. Maka tidak akan memperberat kerja lambung dan nutrisi yang akan dilempar ke usus halus itu akan bisa terserap dengan lebih maksimal lagi. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, cara makan juga harus diperhatikan ya, teman-teman. Yang pasti harus berdoa, itu sudah semua paham ya. Kemudian, jangan makan ketika makanan itu masih panas. Kenapa? Karena kalau Anda makan makanan yang masih panas ya, poin-poin sebelumnya tentang makan harus dikunyah lama 30 kali, makan durasinya harus lama, kemudian harus sampai rasanya hambar, itu nggak akan terpenuhi teman-teman. Kenapa? Anda bayangkan sendiri ya, Anda makan panas, kan nggak tahan mulut ini, gigi mulut ini nggak tahan semuanya gitu ya. Maka Anda akan lebih cepat untuk menelannya. Meskipun belum dikunyah dengan sempurna ya, baru 5 kali, 6 kali, klek gitu, langsung Anda telan. Kenapa? Karena nggak tahan panasnya. Ya, sesederhana itu teman-teman. Nah, kalau Anda nggak tahan panasnya, Anda langsung telan, memberatkan asam lambung, teman-teman. Jadi akan bekerja lebih keras lagi.
ya. Maka solusinya adalah tunggu makanan hingga hangat agar nanti ketika terproses dimasukkan di mulut bisa diproses lebih lama, bisa Anda kunyah lebih lama, Anda durasi makannya lebih lama lagi gitu ya. Kemudian yang pasti adalah rasanya sampai benar-benar hambar itu langsung bisa kita telan. Jangan masih manis banget atau masih ada rasanya banget langsung kita telan. Itu pasti akan memberatkan kerja lambung dan membuat asam lambung Anda naik ya. Itu tolong diperhatikan ya teman-teman semuanya. Kemudian ini satu hal ya teman-teman, setelah kemarin kita membuat resep untuk sehat dan bagaimana untuk bisa mencapai kegemuk yang diharapkan ya, berat badan ideal yang diharapkan oleh teman-teman, saya berikan sedikit tips ya bagi teman-teman untuk mau mendapatkan pertambahan berat badannya ya. Bukan hanya sekedar gemuk ya teman-teman. Kalau Anda misalkan berat badannya 40, kalau saya bilang oke Anda gemuk tuh ukurannya 80, apakah Anda mau gitu ya? Tentunya enggak ya, itu kegemukan Mas gitu. Nah, maka tentukan saja ukuran gemuk Anda berdasarkan ukuran Anda sendiri, bukan berdasarkan orang lain ya. Kalau orang lain bilang, kamu kurusan, kamu nggak gemuk, gini. Ukuran gemuk setiap orang kan berbeda-beda. Maka kita harus punya takaran atau ukuran sendiri ya. Caranya gimana? Tulis target berat badan Anda berapa. Ya, misalkan berat badan Anda 40 sekarang, oke targetnya 50 ya. Insya Allah nanti itu akan Anda capai dengan melakukan program pola makan dan melakukan mentoring 30 hari ini dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti akan dapat. Ditulis ya targetnya berapa. Ditulis sekarang ya teman-teman. Kemudian yang pasti ubah pola makan, cara makannya, menu makannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan yang pasti mindsetnya jangan berpikir bahwa Anda mau gemuk ya. Kenapa? Kalau Anda mau gemuk, Anda akan menghalalkan segala cara. Minum suplemen lah, makannya banyak lah atau apapun itu. Fokusnya ke sehat aja dulu ya, ke sehat, ke produktif. Maka gemuk itu nanti akan menyesuaikan. Kenapa? Karena ketika kita sehat otomatis pencernaan kita kan sudah berjalan dengan bagus nih, udah normal ya. Maka ketika kita makan apapun itu akan bisa terserap nutrisinya, gizinya ke tubuh kita dengan bagus dan membuat kita jadi gemuk. Nah, kalau kita nggak sehat, kita makan sebanyak apapun karena mesinnya atau pencernaan kita masih nggak bagus gitu ya, maka makan itu nggak akan tercerna nutrisinya dengan bagus oleh organ tubuh lainnya, maka kita nggak akan jadi gemuk teman-teman ya. Logika dasarnya seperti itu. Oke, siap ya, dicatat pengen berat badannya berapa dan mindsetnya nggak usah mikirin gemuk dulu tapi sehat aja dulu. Insya Allah nanti gemuknya akan menyusul. Dan yang pasti mengakhiri video kali ini silakan teman-teman timbang berat badannya ya. Kemudian ditulis di workbook action plan-nya berat badannya sekarang berapa dan berapa yang diharapkan. Ya, jadi sekarang berapa, besok maunya berapa. Yang terakhir teman-teman, start semuanya pada kali ini, program kali ini dengan benar-benar mengucap syukur ya teman-teman. Kenapa? Karena Anda masih diberikan kesehatan, meskipun belum seperti yang Anda harapkan ya. Tapi Anda nggak perlu pakai oksigen untuk bernafas, nggak perlu pakai tongkat untuk jalan, dan apapun itu, dan syukuri itu dan lakukan setiap hari. Siap ya teman-teman? Jadi ketika Anda bangun langsung ucap syukur, alhamdulillah aku masih bisa melihat ya. Belum dalam tanda kutip, mohon maaf banget, belum sampai terpejam selamanya gitu ya. Syukuri semua yang Anda dapatkan sekarang. Karena ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah Tuhan berikan, Allah lebih suka. Allah akan lebih senang sama kita. Maka ketika kita mau meminta kesembuhan, Allah akan dengan mudah memberikannya. Logikanya seperti itu teman-teman. Tapi kalau Anda balik, Anda terus mengeluh, Allah akan bilang, kamu kok ngeluh terus sih? Dulu dikasih sakit gak dijaga, sekarang dikasih sehat gak dijaga, sekarang dikasih sakit malah ngeluh terus. Ya, maka kita ubah teman-teman caranya. Kita bersyukur untuk mengundang kesembuhan atau mengundang pertolongan Allah. Siap ya? Lakukan dan checklist di workbook action plan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.